Action. La la la, la 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 la. Assalamualaikum. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah Matematika Diskrit dengan dosen pengampu Ibu Nadia Alfi Rahma. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi dasar-dasar perhitungan dengan submateri, aturan penjumlahan, aturan perkalian, perhitungan tak langsung, dan korespondensi satu-satu. Langsung saja kita masuk ke submateri yang pertama, yaitu aturan penjumlahan. Definisi aturan penjumlahan. Prinsip dari aturan ini adalah menjumlahkan banyaknya kemungkinan cara atau pilihan dari kejadian-kejadian yang terjadi. Jika banyak cara memilih unsur pertama adalah M, dan banyak cara memilih unsur yang kedua adalah N, maka banyaknya cara memilih salah satu dari gabungan keduanya adalah M ditambah N. Jika terdapat N peristiwa yang saling lepas, maka dengan K1 adalah banyak cara peristiwa pertama, K2 banyak cara pada peristiwa kedua, sampai dengan Kn banyak cara pada peristiwa ke N, maka banyak cara untuk N buah peristiwa secara keseluruhan adalah K1 ditambah K2 ditambah sampai dengan Kn. Biasanya, aturan penjumlahan ini digunakan saat beberapa kejadian tidak sekaligus terjadi atau bisa berupa pilihan. Untuk lebih lanjutnya, kita langsung menuju soal. Contoh soal yang pertama. Jono akan segera membeli sebuah kendaraan pribadi di showroom pilihannya. Showroom tersebut menyediakan 5 mobil CR-V, 8 mobil sedan, dan 3 mobil Alphard. Berapa banyak pilihan Jono untuk membeli kendaraan pribadi tersebut? Pada contoh pertama ini menggunakan aturan penjumlahan, karena Jono tidak mungkin akan memilih semua mobil yang ada di showroom tersebut. Dan juga kejadian yang terjadi tidak sekaligus terjadi dan juga memiliki sebuah pilihan di dalamnya. Maka untuk mengetahui berapa banyak Jono memiliki pilihannya untuk memilih kendaraan pribadi, kita jumlahkan mobil-mobil yang ada di showroom tersebut. Tadi ada 5 mobil CR-V, 8 mobil sedan, dan 3 mobil Alphard. Jadi kita tambahkan semuanya. 5 ditambah 8 ditambah 3 sama dengan 16. Maka ada 16 pilihan yang dapat digunakan Jono untuk membeli kendaraan pribadi di showroom tersebut. Contoh soal yang kedua. Lucinta memiliki 7 jenis motor berbeda, 4 jenis sepeda yang berbeda, dan 3 mobil yang berbeda. Jika Lucinta ingin bepergian, ada berapa cara Lucinta menggunakan kendaraan yang ada di rumahnya? Jawabnya adalah, terdapat 3 pilihan kendaraan di rumah Lucinta, yaitu ada sepeda, motor, dan mobil. Lucinta tidak mungkin sekaligus menggunakan ketiga jenis kendaraan tersebut. Maka, Lucinta harus memilih salah satu jenis kendaraan saja. Maka, cara untuk memudahkan Lucinta dalam memilih kendaraan yang akan digunakan adalah dengan aturan penjumlahan, yaitu dengan menjumlahkan semua kendaraan yang ada di rumah Lucinta, yaitu dengan 7 jenis motor yang berbeda, 4 jenis sepeda yang berbeda, dan 3 mobil jenis yang berbeda, maka 7 ditambah 4 ditambah 3 sama dengan 14. Jadi, ada 14 cara pilihan kendaraan yang bisa digunakan oleh Lucinta untuk bepergian. Submateri yang kedua, yaitu aturan perkalian.
Aturan perkalian adalah mengalihkan banyaknya kemungkinan cara atau pilihan dari setiap kejadian yang terjadi secara bersamaan. Apabila banyak unsur pertama memilih adalah M dan banyak unsur kedua memilih adalah N, maka M kali N merupakan cara memilih kedua unsur tersebut secara sekaligus. Dalam aturan perkalian digunakan untuk menghitung banyak cara yang dapat dilakukan seperti berikut ini. Nah, dari gambar di atas, misal suatu pekerjaan memerlukan K buah langkah, maka langkah ke-1 dapat dilakukan dalam N1 cara. Begitu pula langkah kedua dapat dilakukan dalam N2 cara, dan seterusnya, sampai langkah ke-K dapat dilakukan dalam NK cara. Dengan demikian, seluruh pekerjaan dapat dilakukan dalam N1, N2, hingga NK cara. Untuk lebih jelasnya, berikut contoh soal. Jika 3 buah dadu yang berbeda dilontarkan, ada berapa banyak kemungkinan angka yang muncul? Bagaimana dengan 6 dadu? Penyelesaiannya, sebuah dadu kan memiliki 6 kemungkinan muncul angka-angka. Jadi, jika 3 buah dadu, maka memiliki 6 kali 6 kali 6, atau 6 pangkat 3, sama dengan 216 kemungkinan. Jika 6 dadu, maka memiliki kemungkinan 6 pangkat 6. Dari contoh soal ini dapat disimpulkan jika ada N dadu, maka ada 6 pangkat N kemungkinan. Submateri yang ketiga yaitu perhitungan tak langsung. Pada masalah kombinatorika, dapat juga diselesaikan dengan cara penghitungan tak langsung. Penghitungan tak langsung yaitu cara penyelesaian masalah kombinatorika dengan cara menghitung komplemennya. Contoh soal pertama, suatu kartu bridge lengkap atau kartu remi yang lengkap diambil satu persatu dengan pengembalian. Berapa banyak cara yang mungkin untuk mengambil 10 kartu sedemikian hingga kartu ke-10 adalah perulangan dari kartu yang telah diambil sebelumnya. Penyelesaiannya yaitu mengambil 10 kartu sedemikian hingga kartu ke-10 bukanlah kartu yang pernah diambil sebelumnya. Nah, yang pertama, ambil kartu ke-10 dengan adanya 52 cara. Kartu pertama sampai kartu ke-9 harus berbeda dengan kartu ke-10. Jadi ada 52 kurangi 1 pangkat 9 sama dengan 51 pangkat 9 cara untuk mendapatkan ke-9 kartu pertama. Maka ada 51 pangkat 9 dikali 52 cara untuk mengambil 10 kartu sedemikian hingga kartu ke-10 berbeda dengan kartu-kartu pertama hingga ke-9. Jadi, banyak cara untuk mengambil 10 kartu sedemikian hingga kartu ke-10 adalah perulangan dari kartu yang telah diambil sebelumnya adalah 52 pangkat 10 kurangi 51 pangkat 9 kali 52 cara. Submateri yang keempat yaitu korespondensi satu-satu. Korespondensi satu-satu adalah fungsi yang memetakan setiap anggota dari himpunan A tepat satu ke anggota B dan setiap anggota himpunan B tepat satu ke anggota A. Jadi, dapat disimpulkan bahwa anggota himpunan A sama dengan anggota himpunan B. Adapun syarat-syarat korespondensi satu-satu dari himpunan A ke himpunan B, yaitu yang pertama, himpunan A dan B memiliki banyak sekali anggota yang sama. Yang kedua, ada sebuah relasi yang menggambarkan bahwa masing-masing anggota A berpasangan dengan tepat satu anggota B, dan untuk masing-masing B berpasangan dengan tepat pada setiap anggota himpunan A.
Yang ketiga, masing-masing anggota daerah hasil tidak akan bercabang terhadap daerah asal atau begitu pula sebaliknya. Jika melihat dari syarat korespondensi 1.1 bahwa banyak anggota domain dan kodomain harus sama, maka bisa dirumuskan sebagai berikut. Anggota himpunan A sama dengan anggota himpunan B sama dengan N. Maka banyaknya korespondensi 1.1 yang mungkin adalah N faktorial sama dengan N dikali dalam kurung N dikurangi 1 dikali dalam kurung N dikurangi 2 dikali sampai dengan 1. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh soal. Soal yang pertama, diketahui himpunan A sama dengan 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan himpunan B sama dengan 1, 3, 5, 7, 9, 11. Maka tentukanlah berapa banyak kemungkinan korespondensi 1.1 yang dapat dibentuk dari himpunan A ke himpunan B. Penyelesaiannya yaitu banyak anggota himpunan A dan himpunan B adalah sama, yaitu 6. Maka N sama dengan 6. Oleh karena itu, banyak kemungkinan korespondensi 1.1 yang dapat dibentuk adalah 6 faktorial sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 720. Jadi, banyaknya kemungkinan yang dapat dibentuk dari himpunan A ke himpunan B adalah 720 korespondensi 1.1. Soal yang kedua, berapakah banyaknya jumlah korespondensi 1.1 yang dapat dibentuk dari himpunan C adalah huruf vokal dan juga himpunan D adalah bilangan prima yang jumlahnya kurang dari 13? Penyelesaiannya yaitu diketahui himpunan C adalah huruf vokal, yaitu huruf A, I, U, E, dan O. Himpunan D adalah bilangan prima yang kurang dari 13, yaitu 2, 3, 5, 7, dan 11. Karena anggota himpunan C dan anggota himpunan D adalah 5, maka untuk jumlah korespondensi 1.1 antara himpunan C dengan D adalah 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 120. Maka dapat disimpulkan bahwa jumlah korespondensi 1.1 dari himpunan C, huruf vokal, dan juga himpunan D adalah bilangan prima yang jumlahnya kurang dari 13 adalah 120. Sekian penjelasan dari kami mengenai dasar-dasar perhitungan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.